ketika mendengar nama lab Kimpis pertama nggak tahu, terus apa aja yang digunakan di dalam lab Kimpis, apa aja yang dikerjakan, apa aja yang diteliti itu nggak tahu. Terus dengar-dengar juga dari yang asisten dari kakak senior kalau misalnya lab Kimpis itu enak, terus asistennya nggak galak gitu lah. Terus pas dengar mau masuk lab Kimpis itu dalam pikiran apa aja nanti yang dikerjakan, apa aja nanti dibuat laporannya, itulah. Terus yang kedua, first impression waktu pertama kali masuk lab Kimpis. Pertama pas masuk lab Kimpis itu diam, gak ada bicara. Terus dalam pikiran pasti nih gak enak ini, terus asistennya galak-galak, terus nanti laporannya nanti pasti panjang-panjang, banyak-banyak. Terus responnya pas nanti susah ini ternyata itulah enggak. Terus setelah akhirnya masuk lab Kimpis dan ketemu dengan para asisten, ternyata mereka orang yang seperti apa. Setelah masuk, pas pertama masuk kan saya pikir orangnya itu, orang asistennya itu galak-galak, terus nggak mau cakapi adik kelasnya gitu kan. Ternyata enggak, ternyata semuanya itu asistennya itu baik-baik semua, kayak macam Kak Zelin gitu kan, Kak Zelin gitu kayak deket gitu kan, kayak baik lah gitu, mau diajak bicara gitu. Terus Kak Grace juga, terus Kak Devi, terus Bang Franky, udah tau lah Bang Franky itu kakak. Terus Bang Esron sama Bang Henry lah, care lah. Terus di lab Kimpis kamu paling dekat sama siapa dan juga apa? Dekat sama Bang Franky karena dia pertama itu, terus abang yang tukang ganggu. Pernah ngerasa jenuh sama lab Kimpis? Pernah, karena gak pernah nulis di situ, gara-gara gak menulis responnya situ itulah kayak ada jenuh gitu. Terus 6, di antara asisten lab Kimpis siapa yang paling nyebelin? Bang Franky, nyebelin, terus tukang ganggu, setiap apa diganggu terus itulah. Hal apa yang kamu banggakan dan jadi bahan pelajaran dan para asisten? Banggakan ya semuanya dibanggakan, terus asistennya juga semua dibanggakan. Kapan ceritai kesan dan pesan kamu sejujurnya? Kesannya itu ya kayak seneng gitu, bisa dekat dengan asisten, bisa belajar di situ misalnya. Terus pesannya buat kakak lab, jadilah kakak lab yang mau dekat dengan adik seniornya, yang mau care dengan adik seniornya dan mau terbuka dengan adik seniornya. Sekian, terima kasih. Halo kakak-kakak, abang-abang asisten lab Kimpis, serta teman-teman sekalian. Saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya di lab kimia fisika. Saya dari kelompok 2, nama saya Faija dan Fadila Sitohang, NIM saya 1901101. Baiklah, bagaimana cerita pertama kali ketika kalian mendengar nama lab Kimpis? Pertama kali saya mendengar lab Kimpis itu kayak lab Kimpis pasti serem gitu kan, jadi itu pasti kayak asistennya galak-galak gitu. Dari situ aja. Yang kedua, first impression waktu pertama kali masuk ke lab Kimpis. Pertama kali masuk ke lab Kimpis tuh kami ya dikasih arahan tentang lab Kimpis, udah gitu kenalan satu-satu, udah gitu kenalan asisten-asistennya. Itu aja sih. Yang ketiga, setelah akhirnya masuk lab Kimpis dan ketemu dengan para asisten, ternyata orangnya seperti apa. Ternyata di lab Kimpis tuh beda gitu dari lab-lab yang lainnya.
lab kimpis tuh kayak asistennya tuh ramah-ramah, berbaur sama praktikannya, dia tuh mau bercanda-bercanda, friendly lah orangnya. Ya sih. Yang keempat, di lab kimpis kamu paling deket sama siapa, kenapa? Saya tuh paling deket sama Bang Franky, karena Bang Franky tuh asisten yang kasih arahan juga. Dek, kalian harus belajar, dek kalian harus sarapan, makan gitulah. Yang kelima, pernah ngerasa jenuh nggak sama lab kimpis? Sejauh ini nggak pernah ngerasa jenuh sama lab kimpis, karena kan baru semester 2 masuknya. Cuman coba ngerasa jenuh, Pak. Labnya itu enak banget. Udah gitu, di antara asisten kimpis siapa yang paling nyebelin, kenapa? Nggak ada loh yang nyebelin aslabnya, semua itu enak-enak. Apalagi Bang Franky, paling banyak revisi sama dia, tapi enak kok Bang Franky. Dan yang keenam, 7, hal apa yang kamu banggain dan jadi bahan pelajaran dan dari para asisten lab? Bang Franky, karena Bang Franky suka kali ngasih arahan sama kami, yang tadi saya bilang, Kak. 8, ceritakan kesan dan pesan kamu yang sejujurnya untuk lab kimpis. Sejujurnya ya, pesan saya sama lab kimpis ya, semoga lab kimpis itu seperti yang sekarang ini, asistennya itu baik-baik, friendly, pengertian. Dan kesan saya selama di lab kimpis tuh kayak gimana ya, beda gitu sama lab-lab lainnya. Cuman di lab ini bisa minjem roll, minjem stipek, minjem apapun yang kita butuhin pas revisi itu ada gitu. Itulah kesan saya. Terima kasih. Ya, di sini bersama dengan saya Joshua Ciodi Ignatius Sinurat dengan NIM 1901-107 yang menceritakan sedikit kisah lah selama saya masuk lab kimpis. Yaitu cerita pertama ketika mendengar lab kimpis. Cerita yang pertama kali kami dengar tuh, yang saya dengar tuh katanya sih lab kimpis serem, nakutin, lab killer lah ya, seperti itulah kira-kira. Lalu first impression yang pertama itu so pastilah ya, tekanan pertama itu waktu masuk lab itu karena udah mendengar ceritanya aja udah serem, pasti bakal serem juga kalau misalnya masuk ke sana. Tekanannya kan juga pasti makin bertambah karena semakin bertambah semesternya, mungkin lab yang jalannya semakin berat. Mungkin itulah first impressionnya yang pertama kali. Lalu seperti apa asisten lab setelah masuk lab kimpis? Ya mungkin tahun ini kami agak lega lah, karena asisten tahun ini tuh baik-baik sama kami. Apalagi di lab kimpis, labnya ramah-ramah, baik lagi nawak. Misalnya kami apa itu macam udah dianggap adil lah, bukan macam praktikan yang nggak ada, macam nggak kenal gitulah. Jadi lab kimpis itu sangat mengayomi. Apalagi kepala labnya, seperti tahu Bu Elpri, dibilang tegas sih, cuman baik. Kalau misalnya kami ada butuh apa-apa disuruh langsung ke lab. Itu yang pertama yang kami sukai dari lab kimpis, nggak mau terlalu membebani. Kalau misalnya butuh apa-apa itu tanya aja ke lab kimpis. Terus yang paling didekati di lab kimpis, ini asistennya tahu mahasiswanya nih. Kalau labnya, kalau yang paling deketi semua kami deketi, nggak ada yang kami jauh-jauh gitu. Kalau asisten labnya ya bisa bercanda sama asistennya itu. Selama di PTKI baru di lab kimpis lah nih ya, yang asistennya bisa diajak bercanda. Swear Kak, swear. Terus pernah jenuh nggak? Kalau jenuhnya sih masih 1 semester, belum ada jenuhnya lah, belum ada rasanya lah, masih gitu. Kalau kayak gini di lab kimpis mungkin nggak bakal jenuh kayaknya. Terus asisten yang paling nyebelin nih ya, buat wapres mah
Dia nyebelinnya bukan apa, kalau revisi sama dia itu harus minimal 5 kali. Bayangin 5 kali minimal, maksimal berapa lagi coba, ya kan? Tapi nggak apa-apa, abang itu baik juga kok. Dia selalu nilai dia yang paling tinggi dari semua asisten kalau aku lihat. Karena masih 4, soalnya masih 4 nih, nilai dari dia lah yang paling tinggi, ya kan Bang Wapres mah. Yang dibanggain dari asisten, yang dibanggain itu banyak. Yang banyak itu contohnya, yang banyak tuh misalnya mereka tuh sabar, mengayomi. Udah mengayomi, mereka itu juga baik-baik. Udah baik-baik, gimana lagi ya, baru di lab Gimpis lah yang bisa diajak bercanda asistennya. Sisanya kami itu cuma diem-diem baik, nggak pernah bisa berinteraksi sama praktikan dengan asisten lab. Jujurnya kalau misalnya di lab tuh bisa aja kita sambil ngobrol dengan asisten kan lebih enak, lebih asik. Jadi tuh yang dipraktekkan itu gampang ngasuh itu kota dapat, nggak hanya masuk praktek, selesai praktek buat laporan udah gitu-gitu aja, nggak ada yang didapat. Terus kesan dan pesan, kesannya tuh di lab Gimpis semoga menjadi lab yang terbaik lah ya untuk kedepannya lagi. Dan semoga di modul selanjutnya semakin baik lagi lah, apalagi untuk semester depan kan. Itulah. Terus pesannya banyak, semoga tetap menjadi lebih terbaik lah pokoknya intinya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haris Abdillah, NIM saya 1901105. Saya dari kelompok 2, grup kimia fisika, praktek kimia fisika. Kali ini saya akan memberikan pesan dan kesan terhadap lab kimia fisika. Yang pertama adalah bagaimana cerita pertama kali ketika saya mendengar lab praktek kimia fisika itu. Menurut saya sendiri lab kimia fisika ini sebenarnya ya, menurut saya yang waktu pertama kali saya mendengarnya itu terlihat sangat-sangat killer ya, sampai banyak isu-isu dari senior itu bahwa lab ini sangat mengerikan, terutama dengan masalah nilai dan asistennya. Kemudian mindset saya setelah mendengar kata itu, langsung saya begitu ketakutan melihatnya atau ingin merasakannya tersebut. Kemudian setelah saya menjalani hari demi hari di lab kimia fisika ini, mindset yang diberikan oleh senior terdahulu itu berubah drastis. Sebagaimana yang mereka bayangkan itu, yang seseram mereka bayangkan itu tidak saya bayangkan. Mereka asisten lab kimia fisika ini sebenarnya baik, easy going, ya mudah berbaur terhadap adik-adik seniornya. Lanjut, yang kedua adalah first impression waktu pertama kali masuk ke lab kimia fisika. First impressionnya itu adalah saya merasa bahwa hawa-hawa di lab kimia fisika ini sangat menegangkan begitu. Menegangkan dalam artian itu untuk memancing adrenalin. Yang ketiga, setelah akhirnya masuk ke lab kimia fisika dan ketemu dengan para asistennya, apa yang kamu rasakan begitu, dan karakter mereka itu seperti apa? Baiklah, karakter seperti apa saya akan menilai sendiri, yaitu yang pertama Kak Grace ya, walaupun dia agak cerewet tetapi sebenarnya dia sangat peduli terhadap adik-adik seniornya, dan soal-soal dari yang dia berikan pun, soal-soal respon yang dia berikan pun tergolong kategori medium ya. Ada sebagian orang yang bisa mengerjakan, ada yang tidak. Yang kedua adalah Bang Frankie, yaitu dia orangnya yang easy going, peduli terhadap lingkungan, dan ada kadang-kadang cerewet, kadang-kadang tidak, ya tergantung moodi dia lah bagaimana kan. Tapi sebenarnya dia baik kok. Yaitu yang ketiga Bang Esron, walaupun saya tidak tahu Bang Esron ini seperti apa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia itu seperti kayak mudah bergaul, tetapi dia lebih spesifiknya itu dia kayak pendiam begitu. Yang keempat itu Bang Hendry. Saya pun belum memasuki modul yang apa yang dibawa oleh Bang Hendry, tapi sebenarnya menurut pandangan saya yang saya lihat, abang ini
dia tegas dan sepertinya itu tidak pilih kasih. Lalu ada Kak Devi, yaitu walaupun kelihatan di luar praktik itu cuek, tapi sebenarnya pada saat dia melakukan praktek untuk mengajari adik-adik juniornya ini, dia itu cara menjelaskannya itu tepat gitu. Jadi apa yang dijelaskannya itu mudah dimengerti bagi adik-adik juniornya. Lalu Kak Selin ini mudah berbaur. Apapun topik yang kami bawakan itu apapun topik yang dia bawakan itu selalu nyaman buat kami. Terus apabila diajak bergaul, dia tidak ambil hati gitu. Dia selalu easy going lah terhadap semuanya, terbuka orangnya. Mungkin itu aja. Dan itu lanjut ke pertanyaan kelima. Pernah ngerasa jenuh nggak sama lab kimpis gitu kan? Sebenarnya sih ada satu hal yang membuat jenuh itu, yaitu ketika prakteknya itu lama gitu. Itu yang sangat membuat jenuh. Tapi sebenarnya untuk praktek itu sendiri ya asik gitu. Tapi mau bagaimana lagi? Ada modul yang cepat tuntas, ada yang tidak cepat pula gitu. Jadi untuk masalah jenuh dan tidak jenuh itu masalah relatif lah. Kita lebih ke subjektif orangnya. Terus di antara asisten lab kimpis, siapa yang paling nyebelin dan kenapa? Ya menurut saya itu yang paling nyebelin itu adalah Bang Hendri ya. Kenapa? Walaupun saya belum pernah memasuki modul yang dia bawakan, tapi menurut saya dia nyebelin. Dan kenapa? Itu alasannya adalah setiap kali ingin mengumpulkan revisi dan laporan, itu dia selalu merespon ulang apa isi laporan kita. Jadi apapun, dengan susah payah kita mengerjakan laporan itu, dan kita ada beberapa orang yang tidak siap untuk direspon ulang tentang laporannya, begitu. Terus hal apa yang kamu banggain dan jadi bahan pelajaran daripada asisten lab, begitu kan? Terus jadi bahan pelajaran itu ialah setiap situasi dan kondisi itu saya belajar dari mereka itu ialah bagaimana menjaga kekompakan, melihat situasi, bagaimana bersikap menjadi senior di saat di lab dan bersikap teman di saat di luar lab, begitu. Jadi itu yang saya dapat ambil dari yang saya dapat banggakan dari mereka. Setelah itu mereka orangnya mudah diajak berbaur gitu kan. Terus apa yang kami tidak ketahui kami minta ajarin, mereka ajarin, gitulah. Terus pertanyaan terakhir adalah ceritain kesan-pesan yang sejujurnya. Kesan-pesan yang sejujurnya menurut saya adalah kesan yang paling menarik itu ketika saya pertama kali masuk lab kimpis dan saya gagal respon maksudnya. Nah itu saya pun sangat tertekan sekali dengan modul yang dibawakan di lab kimpis ini. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, ternyata lab kimpis ini nggak sekiller yang saya bayangkan. Praktiknya itu enak dan ada sebagian modul yang cepat selesainya. Tetapi jika dibandingkan dengan praktik dengan responnya itu jauh berbeda 180 derajat. Prakteknya gampang namun responnya sulit, begitulah. Namun pesan saya untuk lab kimpis untuk kedepannya, cobalah untuk lebih terbuka terhadap adik-adik seniornya dan jangan mudah marah dengan apa-apa yang adik seniornya perbuat. Ya kita maklum lah, kita kan ini namanya manusiawi, mudah berbuat kesalahan kan begitu. Terus masalah laporan, setidaknya kalau misalnya ada adik-adik junior ini yang laporannya direvisi, tapi padahal di laporan itu data dan isi laporannya itu ada yang sudah benar namun disalahkan, itu mohon maaf ya, seharusnya itu dikasih bimbingan gitu. Misalnya adik juniornya nanya gini kan, gimana salahnya kak bang gitu kan. Para asisten pun
sebaiknya ngasih tahu di mana salahnya, di mana bagusnya gitu, agar laporannya nilainya itu maksimal begitu. Mungkin sekian dari saya. Selamat sore.